Halo penonton Sofi Navi Talks. Nah, apa kabar semuanya? Hari ini saya mengambil alih tugasnya Ibu Sofi untuk menjadi host di Sofi Navi Talks. Ya, karena saya kedatangan teman, tamu, pemain bass, musisi, lebih tepatnya musisi sebenarnya. Pemain bass itu kamuflase. Nanti kita tanya, kenapa begitu? Kamuflase itu. Sebenarnya dia musisi dan filsuf. Oh, filsuf. Thomas Ramdan, ya, dari Gigi. Selamat datang. Banget buat istrimu ya. Iya, harusnya dia yang interview, cuman karena masih terjebak di Jakarta. Saya lebih kenal istrimu daripada. Betul, sudah. Ya, jadi orang sering salah loh, Thomas Ramadan mikirnya kan, tapi Ramdan yang betul kan? Iya, Thomas Ramdan. Saya perpaduan antara Kristen sama Islam. Apa tuh? Gimana? Thomas itu. Thomas nama sering dipakai umat Kristiani. Ya, tapi buat saya agama itu kan hanya apa ya? Panduan. Panduan aja. Semuanya sama. Oke, Thomas Ramdan dari Gigi, seorang yang sudah berkarir. Ada nggak 30 tahun? Ada ya? Gigi kemarin berapa konser? 31. 31. Iya. Tapi sebelum Gigi kan sudah berkarir ya? Saya main band, main gitar dari kelas 4 SD udah manggung. Kelas 5 SD udah main band di panggung-panggung. Yang kalau dibilang pro kapan? Pro nih, udah dibayar nih, dikasih duit. Saya tidak pernah meminta uang lagi ke ibu saya dan bapak saya itu ketika saya kelas 1 SMA. 1 SMA sudah profesional? Sudah terima duit? Pokoknya saya nggak mau minta ke ibu bapak saya. Terus kalau nggak ada gig gimana? Kalau nggak ada gig ya saya tour de friend. Gimana tuh? Ke teman-teman? Tour de friend. Oh, ke teman-teman. Numpang hidup maksudnya atau gimana? Yes. Oh ya? Ya. Oh. Buat saya nggak tahu sih, teman itu adalah segalanya. Asik. Oke. Ya, kayak saat ini lah. Kejadiannya itu kan ngedadak ya. Yang apa nih? Yang ini? Oh, kejadian ini? Ya betul. Nah, ceritain dikit lah. Ini apa yang terjadi. Saya lihat di Instagramnya, harusnya manggung dengan alat-alat yang sudah disiapkan, tapi ternyata alatnya ketinggalan di Malaysia. Oke. Jadi Gigi dari Malaysia ke Bali, Giginya nyampe Bali, alatnya belum nyampe. Itu kenapa tuh, Mas? Nggak, saya tidak akan menyalahkan sebuah maskapai kayak gitu. Mungkin yang namanya kesalahpahaman atau sesuatu yang emang nggak terorganize dengan baik gitu, itu mungkin saja terjadi. Saya tidak akan menyalahkan maskapai ya, oke. Semua itu pasti keterkaitan lah, semuanya kayak gitu. Hanya saja untuk sebuah band, tadi Bu Jana bilang gitu, untung saja kita memang bisa hidup di luar mesin dan tidak mesin. Ngerti ya. Oke. Ya. Ada yang looping, sequencer. Tanpa itu pun Gigi jalan. Insya Allah. Ya, saya alhamdulillah banget. Makanya dari tadi kan saya bilang teman itu apa sih? Gitu. Meaningnya. Saya punya teman di Bali gitu. Kebetulan hari ini kayak ketemu Pongki, adalah beberapa orang yang nanti akan saya jelasin. Buat saya teman itu adalah segalanya. Solusinya apa waktu alatnya hilang itu? Nggak nyampe? Nggak nyampe ya. Manggung harus jalan terus. Terus bassnya, gitarnya Mas Buj? Seadanya. Seadanya? Ya, saya menganggap bukan berarti alat-alat yang saya mainin atau Bujana mainin itu Arman atau apa, bukan berarti low level. Iya. Tapi kita justru di situ merasakan bahwa oke, gue ini masih band 17-an. Pinjam alat akhirnya atau asli? Sorry, aku mau tahu kalau di Bali ini mau pinjam kemana? Enggak, saya pinjam ke Zio ada. Oh, ada. Apa yang dipakai? Dia VAD itu. VAD. Oh, pakai itu. Oke, nice. Oke, terus Bujana
So ada sih dia pernah di album Janji itu dia pakai Telecaster kan. Terus kemarin pas saya lihat kayak Butch, lu kayak ganti nama deh. Apa? Butch Cousin. Butch Cousin. Ya, tapi by the way semua harus kita ada responsibility tuh. Responsibility ya. Oke, untuk sesuatu yang emang kita kerjakan kayak gitu, ya udahlah, jalan aja gitu. Dan alhamdulillah banget dengan segala kecapaian ya, maksudnya kan udah pasti hektik dan sebagainya. Orang itu kan nggak mau tahu bahwa kita itu belakangnya seperti apa gitu. Ada hal-hal yang emang orang nggak tahu gitu. Untuk berdiri di sebuah stage itu orang nggak tahu belakangnya. Nggak tahu. Jadi orang itu selalu menganggap bahwa musik itu hiburan yang seolah-olah bisa dibayar dengan uang tuh. Padahal ada sesuatu hal yang dipertanggungjawabkan dari situ. Mungkin kalau misalnya Pongki gitu untuk menggali lagi lebih dalam tentang hal itu biar orang ngerti. Terus dengan kondisi terbatas gitu jadinya gimana? Ketawa-ketawa apa jadi lebih serius lagi? Kan ini alat orang nih, efek-efek gimana? Ampli segala macam? Nggak tahu. Yang terjadi di panggung apa? Enggak. Saya terdidik emang dari ketidakpunyaan. Oke. Dari meminjam gitar orang, akhirnya disewain atau apa kayak gitu. Mungkin itu yang menjadi fondasi dari seseorang. Saya tidak menganggap bahwa saya besar. Saya bukan musisi besar juga gitu. Banyak orang yang di luar sana menganggap wow, tapi nggak tahu belakang. Oke? Ada hal-hal yang sebetulnya kita bisa ribut tuh. Ngalamin lah. Saya nanya ke Pongki. Oke. Saya adore ke dia tentang lagu-lagunya dia, tentang akustik terus soal ada sesuatu yang kalian perjuangkan. Buat saya hal-hal yang itu mengingatkan kita, mungkin hari ini saya diingatkan sama semesta, lu bukan siapa-siapa. Itu aja. Bahwasanya harus manggung dengan alat pinjaman pun, it's okay. But alhamdulillah punya teman orang-orang baik. Itu lebih penting deh, saudara. Iya. Mas Butch pakai gitar. Kalau efeknya gimana dong kalau Mas Bujana? Intinya direct dulu. Keren. Directnya karena beres. Direct itu adalah ketika tangan kita ada mungkin saya terlalu teoritis untuk hal-hal itu. Gak apa-apa, dikit tipis-tipis boleh. Oke, tipis-tipis. Jadi antara kiri kanan itu kan ada apa ya? Ada kesinambungan antara tekanan sama yang kita kiri kanan itu beda gitu. Jadi velocity dan yang namanya compression di sini itu bukan alat. Oke. Cara itu adalah playernya. Velocity dan compression. Itu buat saya. Iya. Masuk akal sih. Basis soalnya. Iya. Berasa banget kalau deng sama det gitu ya. Kalau kalian perhatiin saya untuk main di lagu ini saya lebih ke depan tangan. Nah itu stylenya Thomas banget. Ntar kesini ini, ntar kesini ini. Beda ini. ya. Gitu. Karena saya belajar dari keterbatasan dengan apa yang saya punya. Dengan teknik itu berarti satu bass bisa beda sound ya? Bisa. Dan itu kepake di Gigi? Harus. Harus begitu? Karena Gigi itu orangnya nggak complicated. Nggak, maksudnya kita punya barang banyak kayak gitu. Tapi kan ngapain juga gitu, kasihan krunya lah kalau bawa. Iya. Kalau manggung bawa berapa bass biasanya? Normal? Minimal 2 lah. Minimal 2, ya serep 1 ya. Apa biasanya yang dibawa? Sekarang nggak tahu. Tapi bassmu banyak, Mas. Enak aja banyak. Enggak lah, buset. Enggak, sekarang saya lagi suka, ya udahlah. Ada 3 yang saya suka. Banyak sih sebetulnya. Karena, kenapa sih
Saya memilih pickupnya yang GB atau GB, atau yang precision atau yang humbucker, yang double humbucker kayak gitu. Itu ada makna sebetulnya. Oh ya, gimana tuh? Nanti akan saya terangin gitu. Oh, apa sih fungsinya itu gitu kayak gitu. Walaupun fungsi itu sebetulnya belum tentu akan sama dengan orang yang dipakai. Okay? Iya. Ada yang double humbucker gini posisi tangan kita di sini itu technical. Tapi untuk yang tadi balik lagi yang ditanya untuk masalah gigi, sesimpel mungkin. Okay. Oh, gigi sesimpel mungkin. Yeah. Nggak banyak efek sebenarnya ya. Saya pakai nyebutin nama Cortex saya. Cukup itu ya. Lebih. Untuk saat ini. Mengingat zaman dulu cuman, itu nggak ada. Jeleknya nggak, dia kurang wide tuh. Oh, oke. Dia capture kan. Capture ya. Oke. Buat saya nggak perfect ya. Jadi mending ampli atau gimana? Kalau ada ampli? Amplinya saya matiin. Matiin itu ya. dummy aja. Oh, oke. Keren sih. Kita bicara Mas Thomas ini memainkan bass dengan POV filsuf sebenarnya. Sekarang pertanyaan saya ke Mas Thomas. Apa rasanya jadi Thomas Ramdhan di usia sekarang ini? Buat saya sebagai Thomas Ramdhan, yang terkadang orang itu melihat, wah lu jago, wah lu seorang yang udah experience, lu seorang kakek, lu seorang apa kayak gitu. Cuman kalau kita tarik ke permasalahan bahwa kita pemusik gitu, nggak ada batasan itu. Iya, sebenarnya jadi basis tuh cuman kayak satu outlet aja ya. Cuman kayak satu pintu aja, pintu-pintu lain tuh banyak sebenarnya ya. Kalau mengingat yang dikerjakan kalau saya Thomas. memanfaatkan hal itu mungkin. Saya tidak mau memanfaatkan orang yang sebetulnya tidak harus dimanfaatkan. Gitu ya. Sebagai pemain bass, kira-kira sudah tercapai belum yang dulu waktu satu SMA itu pikirkan? Sekarang ini loh, kan Thomas Ramdhan kan dari lahir sampai sekarang ini kan bisa melihat balik tuh ke sana. Dulu mungkin di kamar sambil mikir-mikir, pengen manggung depan 10.000 orang lah. Terus sekarang bukan 10.000 lagi, pasti udah lebih itu. Buat saya sih, saya keluar rumah main musik itu tujuannya demi Allah, demi Tuhan. Saya pengen punya teman banyak. Gitu. Berteman? Yes. Kenapa value berteman itu jadi penting sekali? Karena saya selalu ingat dari ayah saya. Ayah saya ada dua lah, yang biologis ya. Dia bilang rezeki itu dari teman. Kalau kamu nggak punya teman, kamu nggak punya rezeki. Terus saya buat saya sampai sorry banget saya mungkin sedikit ke agama ya. Silakan. Okay. Ada satu dari yang saya yakini, bukan berarti kalian harus mengikuti, tidak juga. Semua orang berhak mau ke kiri ke kanan terserah itu. Tapi ada satu, kenapa sih orang harus senyum? Senyum? Yes. Senyum nih, yes, hal yang sederhana ya. Yeah. Kenapa orang harus senyum? Kenapa harus senyum? Kenapa tuh? Karena dari senyum itu, orang itu tidak ada pertikaian, tidak ada permusuhan, tidak ada pertengkaran, tidak ada peperangan, dan tidak ada kehancuran. Okay. Satu aja. Hanya perkara dengan senyum, diplomasi senyum ini ya. Yes. Nah itu saya diajarkan sama bapak saya, dan saya ingat itu. Oh, pernah itu terjadi secara Oke, contoh. Saya gini aja, saya ketemu preman deh gitu. Terus kalau saya senyum duluan masa dipukul ya? Iya, dia merasakan kehangatan keramahan ya. Yang penting kita tulus. Tulus walaupun albumnya banyak. Hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan. Enggak mau saya. Thomas lalu begini. Ini trik ngobrol sama Thomas memang langit ini guys. Enggak, bukan maksud saya. Dia cuma berpesan. Saya akan jujur di sini. Saya tuh dari rumah ya. Maaf banget gitu. Itu kan karena bapak saya sayang ke saya. Saya sebelum ke Jakarta dimandiin kembang.
Oh ya? Ya. Itu umur berapa tuh? Waktu itu habis pokoknya kelar SMA 2 tahun lah kayak gitu, saya mau ke Jakarta ketemu Pai gini-gini. Alasan ke Jakarta memang mau bermusik? Emang dari dulu main musik. Enggak, maksudnya ke Jakarta kan bisa jadi untuk Enggak. merantau gitu istilahnya. Enggak tahu saya. Pokoknya mau ke Jakarta. Dimandiin. Dimandiin, dikasih blessing gitu mungkin ya? Iya, tapi saya bukan berarti klinik ya, oke? Iya, iya, iya. Buat saya melihatnya itu sebuah kasih sayang yang dia curahkan buat saya. Iya, iya, iya. Apapun yang dia doakan itu tidak ada doa kejelekan. Mandi kembang. Yes. Mandi kembang. Bukan berarti saya dikasih sesuatu hal yang kata orang itu maaf ya, entah itu pelet atau abu bla bla bla, saya nggak percaya itu. Tapi saya melihat hari itu saya subuh sama bapak saya dimandiin kayak gitu, itulah seorang bapak. Restu orang tua itu nomor 1 ya. Bangun. Sekarang udah jadi orang tua bahkan kakek. Yes. Merestui Bonti sama anak King untuk kerja di bidang seni juga. Iya, saya cuma bilang ke mereka, ketika kamu sibuk, hati-hati, berbagi waktu lah. Karena waktu itu susah dibeli, nggak ada. Semuanya di Indonesia ini bisa dibeli. Iya. Kecuali waktu. Kecuali waktu. Yes. Saya akan sedikit berbicara tentang kenapa bisa dibeli, bukan berarti naudzubillah min dzalik saya tidak mau berurusan dengan hukum yang ada di Indonesia. Hukum di dunia itu yang benar bisa salah, yang salah bisa benar. Iya. Saya tidak akan menyebutkan siapa itu. Ketika angkot atau taksi masih bisa dia parkir di tempat yang tidak semestinya, berarti hukum itu bisa dibeli. Iya, iya. Saya tidak akan melawan ke negara ini. Saya cinta banget negara ini. Karena saya hidup dari rupiah kalian. Iya. Oke? Tapi jangan hancurkan itu. Iya. Kondisi memang lagi gila-gilaan Indonesia. Okay. Kayak riset ya 2025 ini ya. Bukan riset. Semua lini. Ada sesuatu hal yang ada sesuatu hal yang sedang memang harus terjadi kayaknya. Ya, jadi nggak ketahan lagi. Nggak ketahan lagi, ini globalisme. Oh, oke. Oke. Buat saya bukan membenci politik, karena politiklah yang membuat kita pecah. Iya, betul. Karena saya akan menjelaskan ada 2 hal di sini. Ada 2 pekerjaan atau apapun itu, ke-1 dan ke-2-nya itu mungkin kalian bisa buat orang-orang yang tertentu ada 2. Saya nggak akan menyebutkan bahwa yang nomor 1-nya siapa ya? Pemasak, pemusik. Pemasak dan pemusik. Oke, atau pemusik dan pemasak. Pemasak ya. Pemusik itu ya Pongki udah manggung di lapangan yang besar gitu. Siapapun itu, satu sama lain tidak mengenal. Tidak kenal. Tapi dia berbarengan tangan, berpegang, dan dia menyanyikan apa yang kita nyanyikan. Iya, iya. Dibayar nggak dia? Bayar dia. Bukan seperti partai, oke? Saya tidak akan menyebut. Iya, seperti partai ya. Dikasih nasi kotak. Iya. 1. Kedua, bukan berarti yang kedua dalam artian lebih penting atau nggak lebih penting ya. Oke. Ya. Adalah pemasak. Kamu menikmati sesuatu hal, makan enak, apapun agama kamu, Islam, alhamdulillah. Orang Kristen gitu, dia nggak tahu siapa yang masak. Nggak tahu siapa yang masak. Makanan itu bukan racun, makan kita. Iya. Jadi itu dua profesi itu sangat-sangat bahaya itu. Kalau kita menyalahgunakannya.
Karena bisa nyatuin orang, tapi bisa mempengaruhi orang juga. Gitu. Jadi hati-hati. Pemusik dan pemasak. Sejak kapan Thomas Ramdhan tuh berpikir sampai dalam kayak gitu? Sejak keluar dari langit atau sebelum keluar dari langit sudah kayak gitu? Enggak. Alhamdulillah tadi at-amana wa jana minal musik. Misalnya kalau di Islam kan menikmati sesuatu yang nikmat itu kita harus bersyukur gitu, kayak gitu. Di musik saya ngelihat, saya nggak kenal loh sama orang yang ABC kayak gitu. Dia berpegang tangan menyanyikan apa yang kita nyanyikan. Ya. Jadi hati-hatilah. Thomas dari dulu begini, maksudnya berpikir sesuatu tuh ngambil dalamnya atau sejak punya anak mungkin atau? 5, 6, 7 tahun lalu. Belum lama dong? Ya, saya udah ini. Nggak, saya akan bilang ini negara kita kan lagi chaos. 98, oke. Saya akan bicara sedikit, sorry banget ya, untuk pemangku-pemangku negara ini. 98 nih ya? Oke. Pemusik itu nggak pernah dianggap. Ya. Tapi ketika abis rata tanah lah anggap 98, semuanya aktivis di situ, akademisi yang berbicara, oke. Pemusik nggak pernah tuh dibilangin. Kalau mereka itu yang mengumpulkan orang, bisa sampai lagi yang dia ketakutan bisa ngumpul di satu tenda. Itu pemusik tuh. Yes, camkan itu. Tapi pajak susah. Ya, Urusan itu industri di ituin lagi lain. ya. Ntar gua liatin. Nggak, itu lain-lain lah. Kalau itu ntar beda segmen. Ya, Nggak, posisi maksudnya, kalau gue sih jujur aja ya, gue mungkin hanya setetes air di lautan, tapi ikut menciptakan ombak. Iya. Ya, posisi seniman itu memang posisi gimana ya? Kayak penyeimbang sebenarnya seniman itu. Karena dia kan tidak terikat oleh satu sistem politik harusnya. Satu sistem politik. Dan gak mau itu. Iya kan? Nggak mau gue. Sekali nggak mau. Pernah dong ditawarin terlibat praktisnya politik? Ada. Pernah nggak ditawarin? Ada lah kayak gitu. Cuman gue bilang yang kompeten lebih banyak. Thomas Ramdhan sebelum keluar dari Gigi, kemudian masa-masa terbang di langit, dan kembali lagi ke bumi, balik lagi ke Gigi, bedanya apa? Apakah sebenarnya yang asli itu yang mana tuh? Yang sekarang atau yang dulu tuh? Nggak, begini, dulu itu kakak gue ya, almarhum. Zakat lu sih dikasihnya ke orang yang nggak bener. Itu zakat. Dianggap zakat. Istilahnya ya. Zakat. Rezeki apa tapi semua. Demi Allah, demi Tuhan. Demi Allah, demi Tuhan. Insya Allah ya. Dengan Tuhan yang gue yakinin nih. Apa yang gue dapat dari Hendy lah. Hendy itu kan manajer kayak gitu. Sebelum gue bagiin, gue zakat tuh. Oh, oke. Tahu nggak zakat sama pajak bedanya? Kalau zakat? Kalau zakat itu biar orang tidak merasa kemiskinan. Oke. Karena dia ada reward, Ya. yaitu ibadah. Ya. Oke. Ya, punten banget. Agama kita beda, keyakinan kita beda, tapi Tuhan kita sama. Ya, prinsipnya itu ya, Yes. kalau zakat ya. Tapi kalau pajak, gue pernah diinterview sama seseorang di Jen, ya pajak kan kayak gitu. Gue bilang, gue boleh nih ngomong apa adanya. Nggak ada rewardnya zakat, pajak itu. Bayar harus tertib, tapi udah gitu aja gitu ya. Ya udah. Kembali gitu ke kita juga nggak gitu ya? Iya, sorry, gue keras nih hari ini. Gue bayar pajak. Gue bukan ilegal di Indonesia, oke? Cek nih kekayaan gue, kayak gitu. Gue bayar pajak dengan sesungguhnya. Tapi ketika kita mau beraktivasi, seolah-olah kita mau harus bayar A, B, C. Gimana negara ini mau maju? Ya. Ya. Please deh, nggak gitu-gitu banget deh. Kita bukan orang bodoh, tau nggak? Iya.
senimannya nggak dirawat. Iya. Ya. Tahu nggak? Gue jelasin nih, ke pendiri bangsa ini ya, oke? Siapapun itu, siapapun kalian, Indonesia bisa berdiri karena satu, Indonesia Raya, dia nyanyi, itu karena seni tuh. Menyatukan. Yes. Ya. Jadi buat gua tidak akan memihak sama seseorang yang emang dia tirani. Oke. Gua senang banget bisa ngomong saat ini kayak gini. Bukan karena gua berarti paling suci. Oke. Semua orang ada dosa. Semua orang ada dosa. Dosa itu yang menentukan bukan kita tau. Tapi di mana kita berdiri tau. Gue sampai bilang nih ke orang-orang, gue itu langganan Gokar banget, Gojek banget. Gue nanya, kalau gue naik motor di tol, gue salah nggak? Kata mereka salah. Tapi ketika gue pakai seragam, gue naik motor, salah nggak? Enggak. Nah itu, benar dan salah itu Relatif jadinya. nggak absolut. Nggak absolut. Ntar di akhirat loh. Betul. Kalau Kerja kan? ya ngerti, bisa dipahami. Ini jarang sekali keluar. Thomas tuh kalau di sosial media suka nih ngomong ini nyenggol-nyenggol dikit, tapi tidak se-clear ini. Nggak punten banget, nggak. Tapi saya cinta Indonesia lah. Iya, atas dasar cinta nggak apa-apa, ya kan? Iya, nggak, ya harus cinta gitu kan. Kalian yang lagi menjabat, siapapun itu ya, itu amanah. Ya. Kalian tuh digaji sama gue, tahu? Iya. Dan semakin ribut, semakin sering dimanfaatkan sebenarnya sama yang pihak ketiga. Ya, Ya nanti kan? deh, itu lah. Iya kan? Ya itu yang menyeramkan gitu. Kayak gini sering diobrolin sama anak-anak, sama Bonti sama Anaking sering diobrolin. Wow. Point of view seperti ayah yang seperti ini gitu. Nggak oke. Jadi nggak ngomongin musik Oke. nih. Anaking itu kan HI kan. Ha-ha. Dia itu boleh ya cerita. Silakan. Dia itu yang lain itu kan bicara tentang konflik apa ya, dua belah pihak peperangan. Ya. Terus kan sering ngobrol dulu sebelum dia sibuk nih. Dia itu mengambil dari cara lain, kayak Korea. Korea bisa masuk karena artisnya. Ya ya. Oke? Dari siapa tuh? Blackpink. Enggak, sebelumnya. Oh ya ya ya. Super Junior. Super Junior. Setuju. Nah itu masuk. Jadi dia Amerika masuk ke sini tentang menginfiltrasi bangsa lain dengan musiknya. Yes. Dari hip hop kayak gitu. Dari situ yang gua tahu ya, Korea itu masuk 55% untuk kosmetik. Di Indonesia itu udah 8 tahun lalu tuh. Iya. Dan temen gue yang megang gitu. Oke, kayak gitu. SMP dandan. Iya. Cowok dandan. Ala Korea. Oke. Karena posturnya sama. Kayak gitu. Nah dia mengambil itu dan dia langsung lulus. Oh, skripsinya itu. Iya. Oke. Itu ngobrol. Ngapain lu bicara rudal? Nggak cocok buat Indonesia. Buat gue, sama dia tuh udah kayak temen lah kayak gitu. Dia bilangnya aja ke gue tuh Akang. Siap Kang? Gitu? Yes. Anak manggil Akang? Seru ya? Kalau Bonti beda lagi. Kalau Bonti, gue bilang ke Bonti ya, dia di kotak sekian tahun ini. Dia lebih, sebetulnya dia orang yang lebih wise. Dia nggak tahu. Dia lebih, menurut gue Bonti itu lebih deep. Oh ya? Iya. Dia lebih deep? Iya. Bonti thinker ya? Pemikir ya? Banget. Oh ya? Oh, dalam konteks apa nih? Semua pekerjaan dia, musiknya atau kehidupan pribadinya atau? Ya,
Iya 2 tera aja habis sama gue dia. Dan sekarang Bonti, Cuman gue bilang ketika dia di kota kan, kamu mau mengecat rumah, yang rumah itu udah tinggi dan besar, ini tidak menyudutkan bandnya, nggak mungkin. Saya ngotak kamu. Kamu harus berada di tempat yang emang semestinya. dan sekarang Bonti main sama Alhamdulillah banget. Ya itu ada sebuah apa ya, buat pribadi saya sendiri, saya nggak pernah mengira. ya. Loh, saya juga apalagi tahu Bonti dari kecil dibawa-bawa, iya kan? Dibawa-bawa waktu main kecil udah main drum, kita sering lihat juga di infotainment zaman dulu. Iya maksudnya ya itu adalah ya memang beda lah. Kalau zaman gua sendiri, gua harus manggung di yang ini ke kafe. Iya ya. Kalau mereka kan enggak kan. Makanya gua bikin dia project rekaman bandnya ini dari Solitaire Edit, terus Voice of Rock, terus dia Brand New Eyes Brand kayak New gitu. Eyes ya. Oke, kan dia nggak mau kuliah. Ijazahnya aja nggak pernah diambil. SMA-nya Sampai sekarang. sampai sekarang. Buat apa kan? Bonti, ambil dong Bonti. Nggak sih. Dia tuh adik kelasnya Nazar. Oh. Buat apa Pak? Berarti Nggak dia sudah penting, kan? udah punya sikap, itu yang penting loh. Laki-laki kan, dia kan nanti jadi pemimpin, dia udah punya sikap, nggak penting ya udah, tapi konsekuen gitu ya, nggak merengek-rengek gitu. Itu dia. Dan dia salah satu orang yang nggak pernah minta duit ke gua dari uang jajan. Ya kayak bapaknya dulu sebenarnya ya, kekehnya. Mirip-mirip lah, keras kepala itu. Mau ke Jakarta, berangkat, ya udah berangkat gitu. Nggak punya duit, ke tempat teman gitu doang kan. Iya, Itu enggak, tapi Bonti itu kalau nginep di rumah temen gua cari itu. Oh, nggak boleh gitu. Enggak, Jangan ya. Oh. jangan. Karena tahu bapaknya dulu kalau akibat sering nginep di tempat temen bahaya atau Ya, gimana? Bonti tuh nggak suka ke kafe kayak gitu. Oh, gaulnya beda ya. Kalau bapaknya kan penggaul sejati. Bukan, saya berkenal aja. Nggak, jadi enggak semua anak yang saya punya ini emang sebetulnya insya Allah masih ada nanti mungkin keturunan saya. Buat saya itu adalah sesuatu hal yang dipercayakan dari yang di atas untuk membimbing sesuatu hal yang emang yang saya harus hadapi, tapi insya Allah mudah-mudahan semua itu baik. Mungkin ada yang belum tahu, penontonnya Sofi Nafi Talks, Bonti itu adalah drummer, Bonti Ramdan itu drummer. Sekarang dia menjadi player untuk Sheila on Seven. Bentar, Ya. ini. Handphone gue mana? Ini aja, nggak apa-apa dong. Apa tuh? Nih. Sekarang dia menjadi pemain untuk Sheila on Seven. Membantu memperkuat Sexy Rhythm sampai sekarang, dan memang gila luar biasa. Saya juga pernah rekaman sama Bonti. Oh, iya? Ada 2 lagu sempat itu. Terakhir itu apa ya? Untuk soundtrack. Nah ini nih. Ini adanya nih. Nggak usah disebutin. Oh iya. Oke. Ya. Dia yang megang visualnya. Oke. Ini Anak segini. King ya? Heeh. Aku tahu dia kerjaan dia. Aku tahu. Ini. Sebereret itu jobnya. Ya tapi jadi susah ketemu saya. Penting banget untuk me time sama anak. Dan cucu berarti sekarang. Ya Tiago itu apa ya, makhluk. Ini seperti membayar masa-masa yang hilang atau gimana sih, Kang? Nah, hidup itu berjalan, tidak buat saya tidak harus hidup itu harus selalu sama dengan orang. Itu adalah kebesarannya Tuhan. Tuhan membuktikan bahwa saya akan menciptakan manusia dari berbeda-beda. Itu aja. Iya.
Kalau Bonti anak yang sekarang tipenya anak yang ngeyel atau anak yang nurut sama ayah kalau ngomong apa gitu? Apa? Enggak, gue akan minta maaf ketika gue salah. Gitu. Ya. Dari dulu, dari zamannya bokap. Terbiasa dengan Iya. kultur seperti itu ya. Bokap juga begitu berarti ke Kang Samot. Ya dia cuma bilang pamali lah. Jangan ngelawan, bla 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 kayak gitu. Orang itu terkadang nggak bisa dikasih tahu, tapi dia akan mengalami dengan apa yang dia alami. Iya, harus pengalaman dulu. Makanya Iya. beda kalau Kang Samot cerita juga karena kita tahu backgroundnya dulu seperti apa memulai Gigi, bahkan era karir sebelum Gigi kan sudah berkarir profesional dari studio ke studio sebenarnya kan. Iya. Kemudian Gigi, kemudian di langit dulu beberapa saat. Di langit tahu. Enggak, semua orang udah tahu lah. Dan itu kan lesson yang penting. Ketika comeback-nya itu, masalah gini, Thomas Ramdhan itu comeback-nya berhasil. Ada yang nggak berhasil, Kang. Ada yang terus ke bawah. Tapi Thomas Ramdhan berhasil, dan itu kan kita juga, karena kita anak band ya, sama teman-teman di Jogja, sama ya, teman-teman di Jakarta, kita ngomongin itu. Ini orang selamat. Selamat, diselamatkan. Mas Opet dengan kebesaran hatinya, teman-teman Gigi terima, ya itulah semua itu terlewati dan comeback berhasil lagi. Nah ketika bicara tentang wisdom, life, filosofi, kita percaya karena up and down-nya semua orang ngalamin. Makanya aku tanya, apa rasanya jadi Thomas Ramdhan sekarang? Jadi hari ini saya, harganya mahal. Harganya mahal ya? Itu aja. Iya. Dan dikasih 2 anak yang Mungkin lebih. mungkin lebih ya. Tidak untuk dibahas. Dikasih Bonti sama anak yang kita tahu ya, yang mendampingi. Itu 2 anak itu mendampingi bapaknya terus ya sebenarnya ya. Nemenin nggak sih? Nggak, di rumah sih sama anak King. Oh, oke. Tapi sama anak King itu karena dia sibuk banget lah. Tadi jadwalnya saya kasih tunjuk guys. Itu ngeri. Itu top notch. Oke. Anyway. Ya, oke. Dia beneran nggak, tadinya kan saya kalau apa ya, dulu tuh kan Bonti yang megang visual Iya. di Gigi sebelum dia ke Sila kayak gitu. Ketika dia sibuk di Sila, digantilah sama adanya kan. Dia adanya itu lebih, Bonti itu art. Orangnya. Adanya itu logic. Logic, oke. Karena dia matematik, dia itu juara baca Al-Quran. Oh ya. Ya, kayak gitu. Tapi dia DJ, dan alhamdulillah dia nggak minum. Hebat. Mengingat bapaknya jagoan minum dulu. Ya, mungkin boring ya. Kayak gitu. Tapi dia nggak minum ya, Allah hebat. ya Tuhan, terima kasih banget apa yang dikasih kayak gitu. Saya ngobrol akhirnya sama anak King kan, pas Bonti udah kayak gitu. Udah bisa. Buat saya terima kasih banget gitu. Itu adalah sebuah rezeki yang tidak semua orang dapat. Ya, pasti, gitu. pasti. Kayak gitu ya. Dan cuman saya mengambil sesuatu hal. Orang itu mendapatkan sesuatu dari apa yang dia perjuangkan. Orang mendapatkan sesuatu dari apa yang dia perjuangkan. Ya. Kalau perjuangannya memang 20% ya segitu. Sesuai aja gitu. Iya dong. Oh. Itu keadilan yang hakiki tuh. Enggak kan di podcast ini kan harus gitu. Ya, kita menerima segala macam idea gitu, apalagi dari Thomas Ramdhan yang makanya saya bilang, kalau saya bilang dia sebagai pemain bass tuh kamuflase sebenarnya. Pemain bass tuh cuman output aja. Ada dorongan-dorongan lain yang membuat dia main bass gitu. Enggak, saya main bass itu kata orang nggak tahu juga apa jago itu sih. Ya gini aja. Kalau gini, pemain bass tuh kan identik dengan low frequency di belakang, pendiam gitu kan. Jadi istilahnya kalah tenar lah sama vokalis, sama gitaris. Itu umum di dunia juga begitu. Iya, ya? Ya kan, di dunia juga begitu. Coba misalkan kita
Misalnya pemain bassnya ini siapa namanya, Coldplay aja pasti nggak banyak yang tahu dibanding Chris Martin gitu. Iya. Kita tahu, tapi tapi basisnya main di satu film. Satu film? Iya, Ya, ada. Ya, betul. Nah, tapi Thomas Van Brand ini sebenarnya makanya dia sebenarnya fungsinya nggak cuman, nggak tahu ya apa ya, bukan cuma pemain bass sih, songwriter sebenarnya. Pak Kang Samo tuh sebenarnya lebih ke songwriter sebenarnya. Gimana? Setuju nggak dengan klaim itu? Anda itu songwriter, instrumennya bass gitu loh maksudnya. Karena tanpa band utama pun, you keep writing. Ya, Itu pemikiranku. Terima kasih banget dari apa ya statement dari seseorang seperti Pongki, oke. Nggak tahu, gue tuh taunya Pongki itu Jigustik, oke. Oh iya, ya pas. Ada ceritanya juga tuh, hubungan Jigustik sama Gigi itu ada. Iya. Oke, nanti tak ceritain, lanjut. Oke, jadi bukan berarti hari ini ya kita tahu lah, kayak gitu. Buat gue ya, Jigustik itu dia kayak apa ya? Kalau gue ibaratkan di sebuah langit itu dia ada satu garis. Asik. Oke. Dan hari ini garis itu akan terkenang. Walaupun dengan segala hal yang tidak semua hal itu harus kita ungkapkan. Nggak semuanya orang harus tahu. Oke. Complicatednya kayak apa kayak gitu. Itu namanya curhat. Hanya saja buat gua Pongki menjalankan ini hiburan. Sama Nugi Yeah. hiburan ya. Dance company ya maksudnya. Ya, hiburan buat gue. Tapi hati kamu itu ada di sana. Oh gitu, ya. Ya nggak apa-apa sih orang berpendapat ya. Bukan, maksudnya deep. Oh ya. Ya memang disitulah saya menjejakkan. Bukan berarti yang ini jelek, yang itu bagus, Iya, yang itu iya. bagus, yang ini jelek. Enggak. Kesan yang dalamnya di sana gitu. Iya. Kalau apa ya, nggak bisa. Semua orang mungkin ada hal-hal yang kamu berasal dari mana? Ya. Tapi Jigustik buat gigi ya, buat diperhatikan. Ya, aku potong dikit nih di sini. Terima kasih sekali. Hai teman-teman, sudah punya buku Si Paling Overthinking belum? Tulisanku di sini memang buat yang punya bakat overthinking sih, atau justru buat yang sedang mendampingi orang yang hobi overthinking. Boleh juga. Buku ini berada di bawah series Hati yang Gembira Adalah Obat. Banyak cerita di sini, termasuk pemulihan hubungan daddy-daughter. Iya, antara aku dan bapakku. Sudah ada di Gramedia dan toko buku online di toko hijau dan toko orange. Selamat membaca ya. Dari janji ya, maaf banget. Aku janji itu, sebetulnya aku tuh kan, ya zaman itu kan nggak ada handphone apa. Aku cuma melingkari hari dengan janji. Oh. Itu aku udah kena drugs itu. Janji itu produk drugs. Awal. Oh. Kayak kan? Iya. Begitu. Itu aku bikin liriknya, aku bikin di kereta loh. Aku bikin hari ini dengan janji dengan lingkari hari ya. Dengan janji. Aku ya dulu kan gitu kan, Iya. Kalenderan ya. Gua nggak akan lagi. Itu. 1-2 itu aja pokoknya aku. Masa-masa ya, aku nyari duit. 1, 2, 3 break gitu. Tapi kalau terbang masih dibawain? Sekarang. Di panggung. Masih. Tapi untuk kasih tahu teman-teman, bukan nggak percaya. Sorry, ini
rada sedikit ke itu. Kalau mau dipotong silahkan, kalau enggak silahkan. LMK, oke. Saya bukan tidak percaya sama mereka. Buat saya terlalu banyak pintu. Ya, betul. Jadi gigi itu saya bilang pertama banget demi Allah demi Tuhan. Demi Allah demi Tuhan. Gua nggak mau mainin yang kayak Opet, karya Opet ya. Ya, karena gua dapat duit terus ya. Oh ya. Potong. Apa yang lu kasih? Ya. Kasih ke Opet penciptanya. Yes. Bukan pencipta. Dia main kan. Oh sorry, oke. Sebagai menaruh Part jejak, of. ya part of ya. Saya bilang, kan udah ada. LMK. Ya. Lu tau lah. Gua nggak mau mainin sesuatu hal yang emang bukan dari gue. Ya. Itu gigi kasih. Dan punten banget. Coba tanya deh. Ada nggak sih sebuah band yang krunya itu asuransinya ditanggung? Ya. Gigi menanggung itu, manajemen gigi. Pemainnya sampai anak cucu. Kenapa sih? Ketika kita tidak sehat itu, kita nggak pernah diperhatiin orang. Iya. Kru itu adalah bagian dari penting banget. Buat gua sih, ya alhamdulillah kita makan kadang uang makan ditraktir siapa. Kru kita gimana? Iya. Ya, itu rumor ini tuh sudah kita dengar dari dulu. Gigi termasuk yang berbenah di bagian ininya. Ya insya Allah mudah-mudahan kita tidak akan berdiri di sini tanpa mereka. Iya. Yang bikin bassmu bunyi. Istilahnya kan itu. Kalau kata Eros, ini orang yang bikin gitarku bunyi katanya. Kalau enggak kan, kalau enggak dicolokin satu kabel aja. Yes. Iya kan? Apa yang mau dipamerin? Terima kasih banget buat Pongki yang ternyata gue adore loh. Walaupun gue rekaman. Iya pernah, nanti ada ceritanya juga tuh. Aku pernah minta bantuan dulu. Bukan bantuan lah. Kasih job ya. Bantuan lah itu. Thank you banget. Hari ini saya gerecokin ya. Maaf banget ya. Nggak apa-apa. Anytime. Ya gimana ya? Yang mau dikerjain hal yang baik, ya kenapa nggak didukung gitu aja. Oke. Iya kan? Oh ya, kembali ke masalah itu. Akhir-akhir ini Thomas Ramdhan sering banget men-set up acara yang dia bikin-bikin sendiri. Ini lucu nih. Pokoknya dia bikin-bikin sendiri sebuah acara di mana dia bisa ketemu orang-orang dengan pilihan terbatas untuk bikin entah itu namanya meet and greet atau meet and eat atau klinik atau apalah. Dia nggak mau sebut itu sesuatu yang pasti, tapi intinya ketemu sama orang-orang dan berbagi ilmu. Kenapa Mas? Itu kan ngerepotin sebenarnya. Dan udah keberapa ini? Nanti di Bali kedua. Sebelumnya udah berjalan ya yang pertama ya? Udah. Jadi gini, yang pertama banget kan waktu itu kan Arman liburan. Januari itu kita selalu liburan lah. Kita lu aja. Jadi Arman liburan, Bujana liburan. Nah gue tuh ngapain gitu. Kebetulan ya maksudnya ada anak lah di Bandung, di daerah Dago. Boleh nggak? Aku bilang pinjem rumah kamu, gini untuk sharing kayak gitu. Oh boleh gitu. Tapi saya mau masak. Hari itu saya akan ngundang sekian orang, gini. Saya akan saya juga sebetulnya bukan membahas yang baik kan, gitu kan. Dia agree gitu. Nah terus ada teman saya di Bali, lu bawa deh ke sini. Format itu kayak gitu. Format yang di Bandung itu tadi, jadi
memilih beberapa orang untuk datang di sebuah tempat, lalu dimasakin, terus ngobrol-ngobrol apa di situ? Iya, ngobrol tentang industri. Industrinya, pengalaman Thomas akan dibagikan di situ. Iya, karena ya banyak hal sebetulnya kan jago itu relatif. Iya, pasti. Akan selalu ada yang lebih jago. Kalau kita latihan, kalau kalimat saya nih, kalau kita latihan 4 jam sehari, selalu ada yang latihan 5 jam sehari. Kalau kita latihan 5 jam sehari, selalu ada yang latihan 6 jam sehari. Iya gitu. itu sebetulnya. Maksudnya pin itu, tapi dengan segala kondisi, nggak usah disebutin. Iya. Jadi thank you banget buat Pongki yang udah mau dibersihin. Kecil aja. Iya. Bang. Jadi ini akan jadi kegiatan yang ketemu-ketemu dengan orang ini akan jadi kegiatan lanjutan atau gimana nanti? Enggak, banyak sih yang minta dari yang di sini kayak gitu. Mau ditanggepin atau gimana? Enggak ya, maksudnya Pro bono loh ini guys. Yes. Iya, Mas Thomasnya mau datang memberi secara pro bono. Betul. Iya makanya. Ya udah, di mana gitu. Tapi yang beda-beda tempat. Hanya kan sharing music and experience. Iya. Karena main musik itu belum tentu kalian jago itu bisa. Iya. Kembali ke tadi yang saya bilang, Mas Thomas itu sebenarnya songwriter ya. Kembalilah kasih, kita harus bicara. Itu era di waktu itu Thomas lagi tinggal di mana? Potlot bukan sih, bukan ya? Zaman itu. Iya, di studio saya. Tinggalnya di studio. Iya, saya nyuci sendiri celana. Studio siapa? Triple M. Pernah tinggal di Triple M? Serius. Tidur di situ, makan di situ, Iya. mandi di situ. Iya. Itu berarti apa tuh? Maaf ya, ini kalimatnya saya nggak bisa nemuin Nggak lebih bagus. apa-apa. Menggelandang di situ. Iya. Oh iya. Iya. Berarti itu zaman Nggak, standby gitu ya? Jadi session player standby nggak gitu? punya bass. Oh bass nggak ada? Lah terus pakai bass apa? Siapa aja. Jadi di situ ngapain? Jadi kayak illegal immigrant di Iya. studio itu? Oh ya. Iya. Yang punya Triple M Mas Hari kan? Oh bukan. Oh bukan ya? Pak operatornya Mas Hari? Nggak, anaknya namanya adalah ntar Tamara Beng. Nggak apa-apa di sana? Tinggal di situ? Waktu itu nggak kenal hari ini ya. Oh. Hari ini baru kenal sama yang punya. Oh. Jadi setiap ada, jadi nunggu project aja di situ gitu? Coba panggilan. Temennya siapa saat itu? Onat? Enggak, aku sama Onat, sama Pai, sama Andiliani. Ya, Itu geng tidur di Andiliani. situ. Berarti produksi album Andiliani juga di situ? Ya, Sanggupkah sampai itu? aku dibilang sama Pai, apa ya, waktu itu kan baru datang di Bandung. Kamu tuh sepantasnya jadi asisten arranger. Asisten arranger, oh, oke. Coba ya lihat. Iya. Ya, waktu itu ya. Sudah mengarah ke arranging sebenarnya ya saat itu? Ya, karena setiap dari apa yang Pai bikin, aku kan orangnya kan nyala mulu tuh. Iya. Oh, kesini. Kayak gitu. Iya. Tanya Pai. Kalau Thomas Ramdhan sebagai solis ya, aku dengerin tadi beberapa musiknya, itu deket banget sama elektronik musik sebenarnya. Oh, belum tahu yang lain. Ya, yang udah rilis lah, paling enggak kan. Itu deket banget sama elektronik. Sementara Gigi itu kayak band organik gitu, yang kalau dibunyiin 3 instrumen juga bisa gitu. Tanpa sequencer pun juga jalan gitu. Tapi kalau ini kan lebih elektronik. Ini masuknya ini sebagai aslinya Thomas Ramdhan memang seneng beginian atau biar beda aja gitu atau gimana sih? Enggak. Kenapa itu gitu jadinya? Enggak, musik itu kan sebetulnya kan untuk mengiringi ritme kita. Karena hari ini buat saya melihat kamu ketika kamu bangun jam 8 pagi sama 10, 12, 1, 2, 3 sampai malam itu ada ritmenya. Untuk makan
ada musiknya. Iya, musiknya. Berbeda-beda itu. Iya, jadi. Nah, terus ini solo ini dimaksudkan Untuk orang-orang yang memang mau hangout dari jam 9 malam sampai jam 12. oh, nah ini baru ketemu jawabannya kenapa musiknya sekitaran itu. 9 malam sampai jam 12. Ritme segitu ya, ritme aktif Ya, gaul malam. buat orang yang udah puyeng masih dengan kerjaannya kayak gitu, tapi tidak elektronik yang pure. Iya. Artian yang sintetik. Ini organik semua. Sebenarnya organik ya. Semua ya? Tapi kok kenapa aku sense-nya kok kayak elektronik? Oh, karena ritmenya, patternnya berulang-ulang terus ya. No. Aku rasanya kok kayak gitu ya. Nah, itu rasa kamu. Harusnya gimana? Apa yang ingin ditampilkan? Enggak, maksudnya aku akan memainkan itu benar-benar real time. Oh. Iya ya, maksudnya Makanya aku pattern raga kayak gitu. pattern yang repetitif, bukan mainnya real time. Mainnya real time tapi aku jelasin hal itu. Kalau yang namanya oke lah, loncat kayak gitu kan. Dia progresif berarti kan kayak gitu. Kita mau mencari segmen yang emang hiburan, tapi di situ orang-orang yang sebetulnya jam 12 udah dia besok kerja deh. Terus itu kalau dipentaskan di tempatnya pasti di klub juga berarti ya? Saya tidak mau manggung di tempat yang besar. Oh, klub ya, klub kecil. Ya, saya pingin ketemu orang-orang yang memang tahu siapa saya. Oke, gitu. Mau dibayar, saya nggak mau. Jujur ya, festival besar kayak gitu. Buat apa? Bukan tempatnya musik itu gitu maksudnya. Bukan. Oh. Gue udah punya gigi. Ya. Jadi nggak pernah. Jadi akan pada tempatnya masing-masing ya. Iya. Saya mendingan ditonton sama 100 orang tapi dia Appreciate musik itu gitu ya. Iya. Betul. Aku juga mikir gitu lama-lama. Karena kepuasan kita di situ ya. Diapresiasi itu ya. Iya, mungkin itu ya. Yang membedakan yang ini sama gigi nih. Ya maksudnya gini, bandingin itu musiknya Thomas Ramdhan solo dengan Gigi yang ngepop ini, yang enak didengar di radio, kita denger radio sambil nyetir, pulang kantor. Yang terbaru Mas apa judulnya? Semua akan terjawab. Semua akan terjawab. Itu kan lagu orang pulang kantor, nyetir, kemacetan, didengerin enak. Lagi di kamar udah nyampe kos, dengerin itu enak. Ngepop gitu. Dan lagu-lagu yang lain ya. Lagu-lagu yang lain juga. Itu memang beda sih. Itu kayak ngebagi jiwa sebenarnya. Ya begitu. Gigi planning albumnya apa? Berikut abis itu keluar apa lagi? Single ketiga ya album tapi ya mudah-mudahan aja. Per lagu gitu ya? Iya, Udah disiapin semua? Udah. Aku ada pertanyaan nih. Ini kan aku lihat di Instagram nih. Bassmu tuh bervariasi sebenarnya dari yang bass sebagaimana layaknya bass player. Ada bass yang lancip. Ada Les Paul bass ada ya? Ada Les Paul bass itu agak nggak lumrah tuh untuk Thomas Ramdhan. Dalam pandangan saya sebagai audiens ya. Kemudian yang lancip juga. Ini kapan makainya? Karena aku suka turnstile. Oh, nggak mau kepatok di satu. Tapi kalau ditanya yang paling sering dipakai 80% apa? Yang mana? Musik Untuk man. apa nih? Bass. Atau Untuk gigi. Yang aman aja. Yang aman tuh maksudnya? Maksudnya nggak tensionnya nggak berubah kayak gitu. Tapi dia, aku pakai Cortex kan kayak gitu. Nggak terlalu jomplang apa kayak gitu. Aku suka Musikman ininya. Aku suka Fodera ininya. Aku suka ininya. Orang menempatkan sesuatu hal dari sisi pickup. Dia kenapa di sini? Aku suka ukur itu. Oke, ini berarti gue harus main di sini. Jadi sebenarnya nggak bisa dibilang Nggak mana yang sembarangan juga gue.
Iya. Kenapa itu? Karena itunya tertentu Ya, ininya. jadi kalau misal mainin bass A, oke, dia ada titik harmonik di sini. Ini ntar gue terangin. Kalau yang lancip apa? Dapat mau cari apa dari situ? Kan kalau gue tuh selalu kalau pakai yang namanya Fodera, disamakan sama Yuke. Gue nggak mau. Ya wajar lah, dia memang lagi seneng-senengnya pakai itu mungkin kan? Bukan, nggak juga. Ya Dia karena belum- itu merek premium mas, Bukan. merek premium kan nggak semua Dia bisa beli. belum ke pabriknya. Oh, Kalau gue sign di sama pabrik. sign di pabriknya, keren. Ya biar aja. Iya, gak apa-apa, Tadi santai pakai dia. Yuke tuh. Enggak, kalau itu kan merek premium ya, nggak semua orang pakai. Jadi begitu ada yang pakai ketahuan banget. Oh ini nih si ini gitu, itu masalahnya. Oh masalah. Jadi wajar kalau orang kayak ini, padahal enggak gitu. Sama kayak orang kalau pakai tele, gitar tele sekarang, Eros banget nih. Padahal kan Eros juga niru dari yang dia idolakan. Ya, itulah. Iya kan, hal-hal kayak gitu. Jadi yang Jackson ini Nah Jackson ini, apa yang dicari dari situ? dia humbucker, oke. Tapi dibikin Aktif ya? dibikin nggak aktif. Tapi itu aslinya kan aktif. Iya. Tapi dibikin nggak aktif. Iya. Berarti di bypass, dicopot sendiri. Iya. Terus apa? Nggak, gue tuh pernah punya ada aktif, tapi dibikin kayak Van Halen. Suka banget Van Halen. Oh suka Van Halen banget. Banget. Jadi slow gear dari volume-nya gitu. Ya itulah hebatnya Gua orang Gigi. gila. Iya. Ya. Hebatnya Gigi itu kalau kita ngomongin satu persatu personel itu bisa dalam gitu. Si basisnya begini, si vokalisnya begini, si gitarisnya begini, si drummernya juga beda lagi gitu. Lebih progresif, lebih apa. Apa yang terjadi dengan Gigi sekarang? Maksudnya masih sering bercanda-bercanda kurang ajar apa gimana atau Gua ya. apa yang terjadi dengan Gigi sekarang? Ini contoh band yang bertahan ya, maksudnya dari angin badai personil tinggal 2 pun masih bisa jalan sampai sekarang dan masih bikin lagu baru. Ini grup chatnya. Itu ceng-cengan antara Bujana dengan Samot. Kayak gitu. Tiap hari itu mas. Enak ya kalau punya band udah bisa ngomongin apa aja tanpa harus takut tersinggung. Muka Bujana itu levelnya lain. Gak tau sih, gue dari Henny dan Arman itu literasinya Bujana lebih gila. Beda ya? Beda. Bukan berarti yang dua ini biasa ya. Iya. Maksudnya memang unik ya. Oh, Bujana level yang lain. Gue bilang lu kakak gue. Menurut Mas Samot sendiri, ini belum pernah ditanya kayaknya dimanapun podcast. Sebenarnya gaya mainmu sama gaya Mas Bucut nyambung nggak sih sebenarnya? Coba menurut Kang Samot nyambung nggak? Nggak tahu. Erwin Gutawa sih bilang, lu chord lu apaan nih? Nah itu maksudku. Kan instrumen cuma 2 nih. Deh aku tuh nggak pernah bisa niru Bujana. Aku kan turun 1 kan. Iya. DG lagi. DG. Makanya settinganmu tuh aneh mas. Kalau ditiru. Pak, kalau misalnya ada lagu gitu yang bang, Ya. dia di G, Ya. aku di A. Bisa di A. Kemana? Aku nggak ngerti. Jadi nggak bisa saling nyontek istilahnya ya. Misalkan apa gitu nggak bisa ya. Terus Erwin Gutawa bilang gitu, nggak jelas tuh chord. Ngomong ke siapa nih? Bujana apa ke Iya, bareng. ke kalian gitu? Oh. Ya makanya. Yang satu di sini ya. Itu yang makanya aku mau tanya. Sebenarnya nyambung nggak? Kalau orang awam agak gimana ngomongnya ya? Kayak sendiri-sendiri gitu loh. Iya emang. Tapi jalan berapa puluh tahun. Tapi gini, aku tuh nggak pernah mendikte Bujana. Bujana juga. Dan sebaliknya nggak pernah juga. Nah itu, itu buat aku, oke, dia orang seni. Oh. Seni itu nggak bisa didikte tau. Kesalahan
atau ke nggak precise kayak gitu. Ya kalau mau precise ya AI aja. Aneh emang band ini. Iya. Ngapain? Iya. Buat aku di ya yang tadi pernah bilang interview di ini, gue nggak percaya gue algoritma. Itu buat orang-orang yang emang bukan nggak mau berpikir. Itu hanya untuk industri. Ya. Untuk seniman, lu jangan gitu. Oke. Itu aja. Ngerti. Ntar kalian dijerat loh. Iya. Jadi menurut Mas Samot, terakhir nih, menurut Mas Samot harus bisa memisahkan antara kepentingan industri dan pertumbuhan seni itu sendiri. Yes. Tapi yang personal ya. Personal ya. Semakin beda, semakin oke. Itu keseniannya. Ya. Coretan yang aduh salah, nah itu baru seni. Oh, oke. Ya. Nggak harus kaku, sesuai hukum, sesuai. Oh kalau kita niru sama persis kayak gitu, bukan seni. Iya. Ini adalah himbauan dari seseorang yang puluhan tahun mengabdikan hidupnya murni dari seni. Ada bisnis lain? Murni seni. Murni 4 senar. 4 apa 5 sih? 4 ya? Enggak sangat sekali mah. Tapi settingannya diturunin ya? Ya ada yang setengah, ada yang ini banyak. Makanya saya masih konsisten dengan pendapat saya, beliau ini bukan basisnya kamuflase aja. Dia hanya menggunakan bass sebagai instrumennya. Lebih ke seniman sebenarnya. Iya. Ya, alat lukisnya itu bass dan lagu. Karena dia bisa menjelaskan kenapa tuningannya begitu, dia bisa menjelaskan kenapa pakai bassnya ini. Beda loh, kalau aku kan pemain bass palsu. Aku main bass karena nggak ada yang mau main bass, jadi udah aku yang ngambil deh. Main bassnya gitu aja, makanya Dance Company jalan. 17 tahun jadi pemain bass profesional, nggak ada yang nyangka juga. Padahal aku kan penyanyi aslinya. Tapi ya udah itu mah beda cerita. Tapi ya Kang Samot ada salah satu yang menaruh jejak dan warna dalam perjalanan musik saya gara-gara angan itu. Wow. Ini akan saya sampaikan selalu ke orang-orang bahwa memang itu bagiannya gitu. Itu band satu lagi Club Project yang juga menaruh inspirasi ya. Itu saya 4 album deh kayak main di iya. Oh ya? Yang apa aja? Ingat nggak? Dibuka ya. Buka aja. Aku nggak tahu Mas. Sumpah aku nggak tahu. Karena memang informasi itu kan nggak ada dulu. Thomas Ramdhan main bass buat Kla di albumnya. Nih. Ya. Nih. Baca aja. Ada 4 album. Ya maksudnya nggak semuanya. Cuman saya main. Oh iya. Album yang legend juga nih. Iya. Hampir semua loh. Nggak ngeh aku Mas. Iya. Aku itu pas abis rehab sebetulnya ada satu album Sudi Turun ke Bumi itu. Iya. Sintesa. Iya, itu aku nggak boleh keluar rumah. Demi Allah Tuhan. Aku dijaga waktu itu ada ibu bapak kan. Dijaga nggak boleh ke Jakarta. Abis ini langsung dibawa karena Takut terpengaruh lagi. Iya. Jadi Club Project buat aku pribadi dia adalah sesuatu hal yang aku adore kepada personality bukan LMK nih. Okay. Aku bodoh amat dengan itu. Personality, dia orang baik. Ya, musicianship-nya, musisinya. Ya, kayak gitu. LMK perkara sistem soalnya. Udahlah. Ya. Itu kepentingan lain. Pembahasannya panjang karena nggak beda. Ya, setuju tidak setuju, LMK itu perkara sistem yang harus diperbaiki itu. Tapi orang baik. Iya, ngerti. Tapi saya tidak berarti ada di sebelah yang tidak orang baik. Saya berusaha untuk baik. Betul. Adi itu orang paling wise.
di Klang. Pas mau bubar aja gue di depannya itu. Oh ya? Ntar lah episode. Yang Gigi mau bubar maksudnya? Apa kelanya? Oh kelanya hampir ya? Bukan mau hampir habis itu bubar deh. Oh ya? Gue suruh ngisi, gue diem aja. Yang satu pinginnya gue ngisi gini. Yang itu gini. Berantem gitu di studio gitu? Itu gue diem. Iya kedekatan. Kedekatan ya. Kedekatan. Jadi Ya itulah, ya memang semua band pasti ngalamin. ngalamin lah ya. Tapi terima kasih Kang Samot. Saya berusaha mengorek sisi-sisi mungkin yang nonton pemain bass jangan berharap teknis-teknis ya, itu nggak akan ada di sini. Itu lebih ke kenapa Samot begini, kenapa Samot begitu. Gitu. Terjawab semuanya secara filosofi, secara niat. Yang penting niat. Dia punya niat untuk berteman dengan sebanyak mungkin orang. Insya Allah. Ya, thank you Kang. Oh, sama-sama. Atur nuwun ini luar bajunya biasa. sama. Ternyata dia juga punya baju yang sama seperti ini. Saya juga padahal ngambil pas diskon ini. Terima kasih teman-teman penonton Sofi Navi Talks. Hari ini bukan hari yang baik buat menyerah. Katakan itu setiap hari. Sampai ketemu lagi.